PMKS itu sendiri itu? Kita sekarang berbicara tentang PMKS. Jadi PMKS itu adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Namun seiring dengan terbitnya peraturan Menteri Sosial tahun 2019 di Permensos 25 tahun 2019 itu, PMKS itu diganti dengan PPKS. PPKS itu adalah pemerlu pelayan kesejahteraan sosial. Nah, apa sih sebenarnya arti daripada PMKS itu? Nah, mereka itu adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, ataupun gangguan, dia tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terus, dia sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Saat ini jumlah PMKS masih tinggi dengan jenis permasalahan yang sangat beragam. Di Kecamatan Cipatat sendiri, jenis PMKS apa yang sering ditemukan, Kang? Ketahui bahwa ada kurang lebih jenis-jenis itu ada 20. Sejauh mana sih sebenarnya yang paling banyak nih, misalkan di Cipatat ya, sebenarnya hampir kayak contoh nih, misalkan anak yang berhadapan dengan hukum itu banyak, terutama mungkin pemuda gitu ya. Terus juga ada keluarga bermasalah tentang sosial psikologis. Jadi ujung-ujung anaknya itu dia teratur gitu, sehingga dia mewakar sorangan, muncullah kenakalan remaja. Terus juga yang paling banyak itu di kita sebenarnya kalau untuk di wilayah itu korban penyalahgunaan narkoba itu ada. Terus juga anak yang berhadapan dengan hukum itu pun juga ada ya. Terus kalau yang lain-lainnya sih apa ya, kalau pemulung, pengemis, kayak gelandangan gitu sih, itu kebanyakan yang hanya lewat saja gitu. Tapi yang paling banyak itu adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Terus juga ada korban bencana alam. Itu karena kalau korban bencana alam itu sebenarnya seasonal juga gitu. Kalau misalkan memang terjadi bencana, ya otomatis kita nih turun ya ke bawah, ya udah kita bantu gitu. Apakah itu membantu dengan pakaian atau misalkan dengan makanan, sembako ataupun yang lain. Adakah pemerintah daerah atau organisasi masyarakat yang mengupayakan gitu penanganan untuk PMKS ini gitu? Terus apakah diprogramkan atau seperti apa? Oke, kalau penanganan sih alhamdulillah ya, kalau di Kecamatan Cipatat itu kita ada UPT Dinas Sosial, itu dia yang menampung kayak gelandangan, terus juga pengemis, ataupun juga ya terutama sih mungkin itu ya anak terlantar misalkan, itu ada lokasinya di dekat Kecamatan Cipatat. Itu adalah kepanjangan tangan daripada Dinas Sosial. Terus juga peran pemerintah di sini sangat luar biasa lah, karena saya sempat beberapa kali ketemu nih, misalkan kemarin itu ada jam 11 malam ada ibu-ibu nyasar nih di wilayah kerja kita gitu ya, di Nyalidung, jam 11 malam nih, bayangkan gitu tadi ya, ibu-ibu gitu nggak tahu mau kemana, ternyata dia orang Lembang dan dia bilang di RW 7 di daerah Sukamaju gitu. Sukamaju lah gitu kalau masalah. Ceritanya kita coba kontak teman-teman Karang Taruna yang di Kecamatan Lembang, dan itu nyambung, itu waktu kurang lebih sekitar 10 menit kita bisa langsung tahu, oh benar orangnya ada di situ. Kita bisa ke kepala desa, bisa ke dan alhamdulillah sampai jam 2 malam kita serah terima ini orang yang terlantar itu gitu ya, nyasab lah cek bahasa Sundanya mah, kita serahin ke Lembang. Terus juga sempat kita penanggulangan kayak ODGJ gitu ya, teman kemarin itu bikin satu komunitas juga, biasanya kalau di jalannya tentang gitu ya, orang lain bilangnya orang gila gitu. Kita kemarin coba bikin gimana caranya seorang gila itu diperhatikan gitu. Kemarin itu kebetulan dari Karang Desa Cipatat itu kita coba deketin
si ODGJ ini, terus kita coba dimandiin gitu. Tapi laki-laki ya, bukan cewek nih, laki-laki. Terus kita potongin rambutnya, kita kasih baju, terus udah bersih. Ya udah, kalau udah bersih minimal kita bantuin aja dulu gitu ya. Dan itu alhamdulillah luar biasa juga gitu. Ayah si Yuna gitu, ayah segala macam lah. Tapi ternyata ketika mereka dideketin, ya alhamdulillah tidak jadi masalah gitu. Itu mungkin Teh Tanti ya. Jadi peran serta dari pemerintah ini luar biasa. Karena bukan hanya pemerintah saja, organisasi kayak Karang Taruna gitu ya, kayak ada juga Tagana juga yang lainnya, itu kita sinergi antara satu sama lainnya dalam penanganan soal kesejahteraan sosial ini. Langkah-langkah apa saja gitu Kak, selaku kami mahasiswa yang harus kami lakukan untuk penanggulangan PMKS yang ada di Kecamatan Cipatat? Oke. Jadi sebenarnya banyak nih Kang Yuda ya, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan sama teman-teman mahasiswa gitu ya. Banyak sekali lah teman-teman tuh punya power, teman-teman itu punya SDM yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Link juga mungkin sudah terkonek dengan beberapa area ataupun dengan teman-teman yang lainnya. Nah, apa sih yang harus dilakukan sama teman-teman mahasiswa? Satu, tingkatkan rasa kepedulian gitu. Terus yang keduanya, coba bikin kegiatan-kegiatan sosial untuk masyarakat gitu ya. Terutama mungkin masyarakat itu yang banyak di kita itu kayak jompo gitu ya. Sebenarnya banyak kan yang harus kita lakukan. Contoh nih, kenapa banyak di satu wilayah itu orang yang suka mabuk, orang yang suka mengkonsumsi narkoba. Nah, orang itu kenapa sih melakukan itu? Satu, karena dia tidak tersalurkan. Yang kedua, dia tidak punya kegiatan yang positif. Yang ketiganya, dia tidak ada influencer atau tidak ada seorang pemimpin yang mengajak kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satu tugas mahasiswa, bikin kegiatan sosial, libatkan mereka. Karena dengan melibatkan mereka, saya yakin kebiasaan-kebiasaan negatifnya itu sedikit demi sedikit itu bisa dikurangi. Jadi apa tuh misalkan kegiatannya? Contoh nih ya, saya kebetulan kemarin bikin unit teknis namanya GIPAI. GIPAI itu gerakan peduli anak yatim. Saya coba uji coba di satu wilayah di desa saya sendiri. Ya, alhamdulillah kemarin kita dengan uang kas yang sedikit, tapi kita bisa ngasih kurang lebih baru sekitar 30 orangan. Nah, dari mana anggarannya gitu? Pokoknya lah, yang penting kita niatnya bagus. Teman-teman jangan, aduh gimana nih gitu ya. Insya Allah Pak Allah itu pasti ngebukain pintu rezekinya gitu. Kemarin saya bisa kerjasama sama koperasi. Alhamdulillah koperasi bisa ngasih paket. Nah, kita kemarin bisa ngasih mop buat sama kempis buat anak-anak yatim. Nah, insya Allah mudah-mudahan sih kalau udah beres nih di Bandung Barat agak sedikit agak sedikit tidak terlalu merah gitu ya. Insya Allah mungkin nanti kita adakan lagi session kedua. Mungkin nanti teman-teman boleh ikut ke acaranya saya sambil silaturahmi, sambil nanti bisa silaturahmi juga, minta doanya juga buat teman-teman dari anak yatim. Insya Allah berkah. Selama penanganan PMKS di Kecamatan Cipatat, apakah sering terjadi kendala? Itu apa saja, terus solusinya gimana? Oke. Kalau kendala tentunya ada. Kenapa? Karena pemuda itu ngandalkan kawani, tapi kita tidak anggaran gitu. Kawaninya gede gitu ya. Contoh misalnya sekarang COVID nih, itu kan permasalahan ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak punya anggaran, tapi kita ngobrol dengan desa. Ternyata desa kan, oh ini ada penyemprotan, ya udah kita yang melaksanakan penyemprotan. Oh ini ada bantuan nih dari desa nih buat orang-orang yang tidak mampu. Kita yang lakukan, yang menyampaikan si bantuan itu ke orang-orang yang tidak mampu. Nah, kemarin juga sebenarnya kita coba kerjasama dengan POS ya, PT POS itu terkait Bandung. Coba kita sampaikan gitu ya, dan bukan hanya Bandung saja,
kebetulan kalau di Cipatat itu ada program, banyak tuh sebenarnya programnya gitu ya, eh, program-program kayak kantor Bagus to School, terus juga kita ada program singgah gitu ya, terus juga ada Karang Taruna Peduli masyarakat bawah. Itu banyak sekali sih sebenarnya program-programnya yang harus dijalankan. Dan kendala tentunya sih, kalau kendala mah banyak sih sebenarnya ya. Contoh misalkan nih saya ingin ngebantu gitu ya, tapi nggak punya uang, gimana caranya gitu ya. Saya bilang teman-teman, udah kita nggak punya uang juga nggak jadi masalah, yang penting niatnya aja gitu. Share aja ke grup kita, nanti siapa yang tahu nih, misalkan si A, si B, si C, kalau ada 10 orang, ternyata misalnya ada 1 orang, oh kan di kita ada nih anggaran buat ini, ya udah ini. Kalau memang kita tidak punya anggaran pun juga kita koordinasi dengan dinas sosial. Alhamdulillah selama ini kita kalau ada apa-apa, misalkan contoh nih, ada yang rumahnya kebakar, saya biasanya kerjasama dengan TKSK, dengan Tagana, kita kontak, Kang ini ada kebakaran di wilayah ini, kronologisnya seperti ini. Alhamdulillah sih itu minimal lah untuk selimut atau misalkan sembako itu biasanya dikirim sama teman-teman TKSK gitu ya, dari dinas sosial. Nah terus kita pun juga udunan gitu ya, ya udah sok Karang Taruna nih desa mana yang mau udunan gitu, nanti dibuatkan apa namanya itu tim ininya gitu, kepanitiaannya. Sebenarnya sih tidak ada masalah yang serius lah selama kita mau ngejalanin. Yang susah itu biasanya yang kita nggak peduli, itu susah pisah gitu. Itu gitu ya Kang Guntur. Jadi selama kita bikin kegiatan, kendala pasti ada. Tapi insya Allah lah, pokoknya ketika kita melakukan sosial, Allah mah ngagampilkeun gitu ya. Selama kita mau aja ngejalaninnya. PMKS itu sendiri gitu, ada nggak gitu dampak positif atau negatifnya gitu dengan adanya PMKS di daerah kita? Kalau dampak positif sama negatif itu pasti ada ya. Kalau dampak positifnya itu adanya PMKS adalah mengukur sejauh mana kepedulian kita masyarakat sekitar, pemerintah, itu sejauh mana kepeduliannya terhadap PMKS ini. Karena tidak semua orang peduli dengan keadaan PMKS ini sendiri. Kalau negatifnya sih sebenarnya ketika memang di satu wilayah PMKS-nya sangat banyak, termasuk kita pun juga sebenarnya apakah termasuk PMKS atau termasuk PSKS gitu ya. Kalau PMKS itu selama kita nyusahin orang tua itu namanya PMKS. Jadi teman-teman kalau masih dikasih jajan sama orang tua, nah ini teman-teman jadi PMKS gitu ya. Jadi belajar untuk mandiri, belajar untuk peduli, terus usahakan bahwa kita bisa memberikan yang terbaik lah, minimal untuk diri sendiri, keluarga, sama lingkungan. Gitu ya, Nur Ajija. Ketua sendiri untuk para pemuda gitu, seperti apa sih untuk penanggulangan PMKS ini harapannya? Ya. Harapan saya sih tingkatkan kepeduliannya dimanapun berada, bukan hanya di Cipatat saja, mau Barat, mau Jawa Barat, Jawa Tengah, Indonesia, tingkatkan kepedulian. Terus teman-teman yang lain yang kondisinya yang kurang beruntung seperti kita, itu mereka menunggu uluran bantuan kita. Mereka tidak akan pernah bangkit berdiri kalau tidak ada kepedulian dari kita sendiri. Jadi saya berharap semua pemuda yang ada di Jawa Barat, yang ada di Bandung Barat, yang ada di Indonesia, berupaya untuk peduli lah ya. Karena ketika kita peduli sama orang lain, kita peduli sama diri sendiri, orang itu akan menghargai kita jauh lebih luar biasa. Dan jangan pernah berharap ketika kegiatan sosial ini dilakukan, teman-teman berharap akan dibayar sama oleh orang lain. Tapi kita berharap bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu insya Allah akan jadi berkah di kemudian hari. Dan niatkan aja bahwa kita melakukan kegiatan sosial, peduli permasalahan kondisi sosial yang ada di masyarakat itu
biar Allah saja yang akan membalas apa yang kita lakukan. Dan saya yakin teman-teman selama kita peduli kepada mereka, itu Allah itu akan memberikan balasan yang di luar dugaan kita. Apa yang kita berikan kepada mereka belum tentu mereka itu bisa membalas, tapi ketika kita butuh sesuatu akan ada orang lain yang membantu kita. Itu sih Bang Ivan.